Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya. Salam jumpa kembali di program Empat RRI bersama saya. Ini dan Mbaknya menemani Anda di apresiasi budaya lokal ya. Sebentar kami akan hadir di ruang dengar Anda, tentunya membahas tentang menata masa depan dalam bahasa daerah. Tentunya bersama Risnawati SPD MPD. Beliau ini adalah Ketua Umum Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia. Nah, tentunya menata masa depan bahasa daerah akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di apresiasi budaya lokal hingga kurang lebih 40 menit. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku. Cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi je tu mangkok ko media sosial le. Dek na risa makada politika sumber berita na. Aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI mangkok ko tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu wis sesapo. Ya, kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id, makanya tampilannya, Dede. gampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh per berita internasionalnya. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi tak melalui portal rri.co.id. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Intan. Pagi Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi desa Merah Putih. Koperasi. Saya udah capek dengar janji Bu. Semua cuma manis di awal. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma janji Pak Rudi. Di koperasi ini semua warga punya suara, punya hak dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar. Dan saling gotong royong. Koperasi Desa Merah Putih. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Di negara
Anda masih mendengarkan kami di program 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya, dan kami tentunya menantikan partisipasi Anda yang ingin bergabung melalui layanan WhatsApp ya. Untuk tema kita di apresiasi budaya lokal, menatap masa depan bahasa daerah ya. Menatap masa depan bahasa daerah bersama Rizna Wadiswidi MPD. Ketua Umum Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia tentunya di periode 2022-2023. Ya, sahabat budaya, beliau baru saja dilantik atas amanah sebagai Ketua Umum PPD Pusat periode 2022-2023. Ya, kita akan mendengarkan sebentar bagaimana kondisi bahasa daerah di wilayah kita saat ini di Sulawesi Selatan, dan juga seperti apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya pelestarian dan revitalisasi bahasa daerah, khususnya di kalangan pendidikan guru dan generasi muda.
sayangi nama Tuhan ia naru ayolo Apa amu tandoina Muapa tonga-tonga Tori enana pewangi Malairi kapuna Aduh, buah-buahan ini nggak ada yang beli. Takut busuk. Bu, coba daftar ke Koperasi Merah Putih. Emang kalau disimpan di koperasi bakal aman ya? Aman lah, Bu. Ini kan lembaga pemerintah. Di sana hasil panen bisa ditampung, terus dijual ke pasar yang lebih luas loh. Oh, beneran ya Dan? Syukur deh kalau gitu. Jadinya hasil panen nggak bakal terbuang percuma. Koperasi Merah Putih, panen aman, desa tenang. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, dan kami masih menantikan pendengar ya yang ingin baik yang ingin bertanya dan juga bergabung melalui telepon WhatsApp ataupun lewat message WhatsApp ya di 0811 400 9250. Nah, hari ini kami akan hadirkan tentang bahasa daerah ya. Nah, ini Bu Risnawati tentunya sebagai Ketua Umum dari PPBDI Pusat periode 2025 dan hingga 2030, yaitu Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia, dan sudah terhubung Ibu Risnawati ya. Iya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabar Teh hari ini? Alhamdulillah lebih baik dari kemarin sempat maaf kalau suaranya masih agak ini ya, sengau ya. Oh, kemarin terserang flu ya. Mungkin ini Bu ya flu atau Iya, cuacanya ekstrim banget akhir-akhir ini. Nah, sekarang Bu Risna posisinya lagi di Jakarta ya Bu ya? Saya di Subang, Mbak. Oh, di Subang. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Iya, baik. iya betul. Iya, dan sebagai tentunya Ketua Umum ya dari PPBDI. Iya, betul. Iya, Bu Risnawati, kita bahas tentang menatap masa depan bahasa daerah ya. Nah, baik, silakan nih Bu Risnawati, tentunya bagaimana ya tentang menggambarkan kondisi bahasa daerah di wilayah kita saat ini. Silakan Ibu Risna. Ya, terima kasih atas undangannya. Kami dari PPBDI diberi kesempatan untuk menyampaikan berbagai hal tentang kondisi bahasa daerah. Ya. Jadi kalau melihat situasi sekarang, semua orang pasti mengakui bahwa kondisi bahasa daerah itu sangat memprihatinkan ya Mbak. Ini berkaitan dengan banyak hal, mulai dari regulasi sampai kenyataan di lapangan yang kurang dukungan untuk mengembangkan dan memelihara bahasa daerah. Jadi begini, penutur bahasa daerah juga semakin berkurang. Jadi selama ini dari pihak pemerintah menganggap bahwa bahasa daerah itu hanya statistik ya. Jadi setiap tahun itu pemerintah menghitung
bahwa di Indonesia itu ada yang terakhir, hitungan terakhir ada 718 bahasa. Ada 11 bahasa daerah yang sudah punah. Ada 29 bahasa daerah yang terancam punah. Hanya sampai di sana saja. Jadi bahasa daerah itu masih dianggap statistik, masih dianggap angka-angka oleh pemerintah. Jadi tidak ada gerakan nyata untuk menyelamatkan bahasa daerah yang sudah punah. Ya sudah, mungkin itu bisa direvitalisasi lagi. Tetapi yang terancam punah ini harus diselamatkan, apalagi yang masih belum terancam, masih eksis, itu harus betul-betul dipelihara, ditingkatkan gitu ya, pemartabat bahasa daerah ini. Oke, jadi harus ditingkatkan ya. Nah, kemudian tantangan terbesar saat ini, Ibu, apakah yang dihadapi dalam upaya pelestarian dan revitalisasi bahasa daerah, khususnya di kalangan pendidik atau guru dan generasi muda? Ya, jadi tantangan terbesar itu ada, bahasa daerah itu ada tekanan dari atas dan bawah ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Dari atas berkaitan dengan regulasi, apalagi di dunia pendidikan ya. PPBDI itu berdiri pada tahun 2013 itu karena adanya perubahan kurikulum yang menghapuskan mata pelajaran bahasa daerah di struktur kurikulum nasional. Nah, terus setelah itu kita berjuang. Waktu itu kita gerakan dari Jawa Barat waktu yang pertama 2013 itu bukan hanya diusung oleh guru ya, Mbak, tapi juga oleh budayawan, sastrawan. Kita sampai demo ke Senayan, kita sampai berdarah-darah lah memperjuangkan itu. Nah, selama 2 tahun itu masih kondisi pelajaran bahasa daerah masih tidak stabil. Lalu pada ketika berganti kementeriannya, Menteri Pendidikan Pak Muhadjir Effendi, itu bahasa daerah mendapat angin segar, mendapatkan tempat kembali meskipun tidak tercantum secara eksplisit di struktur kurikulum nasional, tetapi di ranah lapangan di sekolah-sekolah mulai diajarkan kembali, mendapatkan jam pelajaran. Lalu ketika kurikulum merdeka itu hilang lagi mata pelajaran bahasa daerah. Nah, itu makanya ketika untuk menjawab tantangan pada masa kurikulum merdeka, kita mendirikan Perkumpulan Pendidikan Bahasa Daerah Indonesia. Sampai sekarang kita kemarin pergantian menteri muncul lagi ya bahasa daerah, tapi masih posisinya itu masih di Mulok, Mbak. Masih di muatan lokal. Artinya untuk daerah-daerah yang memilih bahasa daerah, mengajarkan bahasa daerah di sekolah itu bisa. Tapi ada pilihan lain, bisa mengajarkan mulok-mulok yang lain selain dari bahasa daerah. Jadi masih berbentuk pilihan. Nah, ketika ada kebijakan-kebijakan yang bersifat nasional, misalnya untuk berkaitan dengan pendidikan, dengan guru, peningkatan kompetensi, atau kebijakan tentang rekrutmen P3K misalnya, atau PPG, itu bahasa daerah itu dia lewat. Jadi dilewat. Kita ketika pertama ada pengangkatan P3K, kita malah nggak ada slot bahasa daerah. Nah, setelah kita audiensi ke GTK, langsung rapat dengar pendapat umum di Komisi 10 di Jakarta, baru muncul itu slot di seni budaya. Digabung ke seni budaya. Jadi guru bahasa daerah bisa daftar di seni budaya. Ketika lolos di seni budaya, di lapangan timbul lagi masalah. Karena sekolah yang menerima yang gurunya lolos di sekolah itu harus mengajarkan seni budaya. Padahal kompetensi guru bahasa daerah itu berbeda dengan kompetensi guru seni budaya. Ini masalah lagi. Kita audiensi ke GTK. Terus ketika kemarin ada PPG Prajab ya, Edaljab, kita berjuang baru muncul lagi. Nah, sekarang yang Prajab ini kita nggak ada lagi di surat edaran terakhir Dirjen GTK. Mata pelajaran bahasa daerah tidak ada di PPG Prajab untuk lulusan. Kalian coba deh. Iya. Iya. Gimana? Ada yang bergabung kan di Zoom ya? Iya. Nah, itu dari atas ya, tekanan dari atas. Sekarang tekanan dari bawah. Ada satu generasi mungkin yang sudah mindsetnya sudah merasa malu untuk menggunakan bahasa daerah. Untuk ibu-ibu dari 40 tahun ke atas mungkin masih aman ya, aman, masih menggunakan bahasa daerah. Anak-anaknya dulu waktu kecil masih diajarkan bahasa daerah. Tetapi untuk ibu-ibu muda usia 20 sampai 40 tahun itu mindsetnya sudah beda. Mereka malu mengajarkan anak-anaknya bahasa daerah. Jadi menggunakan bahasa nasional saja untuk di lingkungan keluarga, apalagi di lingkungan sekolah. Nah, ini
kecelakaan kita itu di sana. Jadi Iya. ibu-ibu muda malu mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anaknya, bahasa ibunya gitu ya kepada anak-anak. Iya, itu faktor utama juga untuk di lingkup keluarga ya, Bu ya. Iya, betul Iya. betul. Nah, kemudian ini apa menurut pandangan Ibu sendiri faktor eksternal globalisasi, dominasi bahasa nasional internasional. Nah, mana yang paling sejalan ini mempengaruhi eksistensi bahasa daerah? Iya, Faktor globalisasi. iya. Terus juga Ini lebih bahasa nasional dan lebih internasional ya. iya, iya. Kalau Iya, bahasa nasional internasional dari dulu juga kita sudah ada mungkin ya. Jadi ketika diajarkan bahasa Inggris, mereka lebih memilih bahasa daerah dulu. Iya. Dulu lebih memilih bahasa daerah karena tingkat kesulitannya tidak banyak digunakan. Tetapi ketika era globalisasi ini datang, kita menghapuskan jarak dengan dunia gitu ya, menghapuskan jarak dengan dunia, memperpendek jarak dengan adanya internet atau Iya. apa jaringan-jaringan global gitu ya. Itu mereka lebih merasa bahwa bahasa asing lebih penting karena kegunaannya lebih banyak kegunaannya dibandingkan itu. Nah, ini faktor eksternal ini juga sangat kuat, menjadi tekanan yang sangat kuat untuk eksistensi bahasa daerah. Iya. Iya, jadi apalagi sangat mempengaruhi ya eksistensinya bahasa Iya, daerah. Nah, iya. sedangkan anak muda zaman sekarang, anak sekolah zaman sekarang itu lebih suka menggunakan bahasa internasional ya, Bu ya. Iya, betul betul. Heeh. Mereka lebih suka belajar bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Inggris. Heeh. Itu pun sudah nggak, jangan dikata ya. Oh, Jadi bahasa iya, Inggris sudah jadi pelajaran wajib di sekolah. iya. Dengan sekarang ada bahasa Korea karena adanya drakor gitu Drakor ya. betul. Jepang dengan ada animenya gitu. Jadi mereka lebih suka belajar bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Bahasa ibunya daerah. sendiri. Iya. Nah, Iya. kemudian peran pemerintah daerah ini, Bu Risna, atau institusi terkait dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penggunaan bahasa daerah. Sejauh mana ini peran pemerintah? Iya. Ya, untuk bahasa daerah kita selain ada di Undang-Undang Dasar Pasal 32 Ayat 2 ya, kita ada juga kan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu yang mengatur Iya. peran pemerintah daerah dalam memelihara bahasa dan kebudayaan daerah. Nah, hanya di sini mungkin itu peran bahasa daerah secara umum ya itu menjadi tanggung jawab daerah. Misalnya bahasa Sunda itu tanggung jawab Provinsi Jawa Barat atau Iya. bahasa Bugis menjadi tanggung jawab Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan. Selatan. Iya. Iya, tetapi pemahaman Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini dibawa juga ke ranah pendidikan. Nah, sehingga ada kalau saya pemahaman saja ya, pemahaman dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat bahwa tanggung jawab mata pelajaran bahasa daerah itu tanggung jawabnya ada di daerah. Iya. Padahal kalau mata pelajaran itu harusnya kebijakannya ada di tingkat nasional, tetapi konten itu menjadi kewajiban atau tanggung jawab daerah. Harusnya seperti itu pemahaman di dunia pendidikan. Iya. Nah, ini disamaratakan pemahaman bahasa dan budaya daerah secara umum pemeliharaannya dengan di dunia pendidikan disamakan pemahaman memahami undang-undang ini nomor 24 ini. Iya. Nah, itu sehingga kesulitan di dunia pendidikan kita kesulitan. Seperti tadi saya bilang ketika ada kebijakan-kebijakan misalnya dari pusat hilang waktu pertama hilang mata pelajaran bahasa daerah di struktur kurikulum nasional, daerah tidak berkutik, Iya. tidak berdaya. Tidak. Karena mereka meskipun diberi peran dan tanggung jawab untuk memelihara bahasa daerah menurut undang-undang itu, tetapi secara nasional tidak sinkron gitu. Jadi misalnya di daerah waktu P3K di daerah dibuka slot, di provinsi dibuka slot, tetapi ketika masuk ke pendaftaran tidak sinkron dengan aplikasi yang atau sistem yang ada di pusat, karena di tingkat nasional kebijakannya tidak ada gitu. Nah, ini jadi ada jadi kurang sinkronnya antara kebijakan nasional dan daerah ketika memahami undang-undang ini disamaratakan antara bahasa dan budaya daerah secara umum dan di dunia pendidikan. Iya. Itu dunia pendidikan harusnya apapun kebijakannya itu harusnya ada munculnya dari tingkat nasional untuk semua mata pelajaran termasuk bahasa daerah.
Jadi kalau konten betul nasional tidak mungkin untuk menyediakan konten ya bahasa daerah karena banyaknya keragaman bahasa daerah yang sangat banyak gitu ya. Konten itu tanggung jawab daerah. Nah itu kalau seperti itu pembagiannya maka pembelajaran bahasa daerah akan baik-baik saja. Iya. Oke, nah sebagai pemimpin dari PPBDI Pusat ini dapat mengintegrasikan bahasa daerah ke dalam ranah digital dan teknologi. Apakah untuk memastikan relevansi di masa depan ini bisa digunakan ini, Bu, sebagai pemimpin dari PPBDI Pusat untuk mengintegrasikan bahasa daerah ke dalam ranah digital dan teknologi? Sangat mungkin, sangat bisa. Malah sekarang bahasa daerah itu mendapatkan kalau di dunia digital itu mendapatkan jualan yang tinggi ya, pasar yang tinggi ya untuk jualan gitu. Ada konten kreator yang berbahasa daerah itu lebih banyak digemari gitu. Meskipun di masyarakat bahasa daerah jarang digunakan. Anak-anak daerah yang jarang menggunakan bahasa daerah ketika melihat konten yang dikemas sedemikian rupa dalam bahasa daerah mereka suka. Nah, terus di Jawa Barat misalnya di Pusat Digital Bahasa Sunda itu sudah ada Sunda Digi. Itu aplikasi yang menyediakan segala macam informasi tentang bahasa Sunda, tentang bahasa budayanya segala macam. Jadi kalau anak misalnya belajar membutuhkan informasi apapun tinggal masuk saja ke Sunda Digi itu bisa informasi itu tersedia. Sampai karya-karya sastra yang sudah puluhan tahun masih bisa diakses di sana. Sampai misalnya kalau misalnya sekarang ada aplikasi baru tentang informasi pengarang. Misalnya kalau masuk ke sana saya sendiri kan tidak punya dokumentasi ya karya-karya saya di majalah. Masuk tanya Risnawati, karya-karyanya itu muncul semua. Dari mulai tahun berapa, dimuatnya di media apa, edisi keberapa, itu ada semua. Jadi membuat aplikasi yang kontennya bahasa daerah itu sangat mungkin dan akan laku dijual. Nah, PPBDI untuk periode ini, saya rencananya saya pada tanggal 17 Desember ini akan rapat pengurus pertama dan yang akan saya fokuskan pembahasan adalah membuat aplikasi-aplikasi di media sosial atau akun-akun di media sosial ya untuk mempromosikan PPBDI. Misalnya yang sederhana saja dulu di IG, di Facebook atau di TikTok kita akan gebiarkan konten-konten dari PPBDI. Insya Allah. Iya, baik. Terus dengan terus menurunnya jumlah penutur bahasa daerah ini di beberapa wilayah, Bu Risna, strategi apa ini yang Ibu prioritaskan untuk memperkuat pembelajaran di sekolah? Ya, guru bahasa daerah harus lebih kreatif dan inovatif. Jadi tidak boleh ketinggalan. Saya mencoba ya, Mbak. Saya sudah tidak mengajar sebetulnya sekarang karena sudah dipercaya memimpin sekolah. Ketika saya membuat sebuah undak usuk bahasa gitu, dibuatkan lagu gitu. Terus saya sebarkan ke guru-guru. Ayolah setiap sebelum belajar itu dinyanyikan. Boleh lagunya boleh apa saja gitu ya lagunya. Nah, ini tapi kata-katanya ini syairnya. Nah, ternyata anak-anak suka. Dan mereka jadi hafal undak usuk bahasa. Kalau di bahasa Sunda itu ada undak usuk bahasa. Jadi bahasa yang kasar, bahasa yang sedang, bahasa yang halus gitu yang digunakan. Nah, itu dinyanyikan dengan lagam-lagam lagu Wali, misalnya Wali Band, dengan lagam lagu domestik gitu. Dan ternyata anak-anak suka. Jadi mereka bisa menabuh meja sambil teriak-teriak, tertawa-tertawa. Ketika di videonya keceriaan mereka muncul. Dan mereka ketika saya tanya, senang nggak dengan lagu tadi? Seru banget, Bu. Nah, intinya kreativitas guru itu jangan terbatas gitu. Meskipun kita dengan konten bahasa daerah, kita bisa bersaing loh dengan mata pelajaran lain. Membuat konten-konten yang digemari oleh anak-anak, membuat inovasi pembelajaran yang apalagi sekarang kan fasilitas sangat mudah dan banyak tersedia ya, sangat mudah, beda dengan dulu lah kita tapi sekarang manfaatkan saja di perangkat digital untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Iya, nah terus Ibu, bagaimana Ibu melihat ini efektivitas dari pengajaran bahasa daerah di sekolah? Apa yang perlu diubah atau diperkuat dalam kurikulum dan metodologi pengajaran? Yang pertama dalam kurikulum bahasa daerah membutuhkan kepastian
untuk menjadi mata pelajaran yang sejajar yang diakui oleh pemerintah gitu. Itu yang pertama dalam kurikulum. Jadi ada ke legal formalnya jelas pengajaran bahasa daerah itu gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengajarkan bahasa daerah tapi anak-anak mempertanyakan gitu atau yang lain mempertanyakan apa legal formalnya. Itu yang pertama dalam kurikulum. Dan ini termasuk perjuangan PPBDI. Saya sudah mencanangkan ini di struktur kurikulum nasional nanti bahasa daerah harus tercantum secara eksplisit seperti dulu sebelum perubahan kurikulum 2013. Itu yang pertama di kurikulum. Tadi yang kedua di tingkat apa tadi? Ya. Iya. Nah, yang kedua tadi bagaimana memperkuat kurikulum dan metodologi pengajaran ya? Apakah diubah atau diperkuat? Apa yang perlu diubah atau diperkuat ini dalam kurikulum? Iya. Kalau dalam kurikulum mungkin karena kalau saya melihat konten-konten dalam kurikulum ya bahasa daerah sekarang itu sudah sangat memadai untuk diajarkan kepada anak-anak. Cuma berkaitan dengan kebijakan, mungkin kalau di Jawa Barat ini ada kasus di Jawa Barat kita kekurangan guru mata pelajaran. Yeah. Saya kurang tahu dengan di Sulawesi Selatan ya. Tetapi di SD juga kan belum ada ya, belum diajarkan mata pelajaran bahasa daerah karena SD masih masih guru kelas. Iya. Sedangkan guru kelas itu kemampuan bahasa daerahnya kan tidak rata ya, kompetensi bahasa daerahnya. Banyak yang biasanya dalam satu sekolah cuman ada 2 orang, 2 guru yang bisa mengajarkan bahasa daerah. Iya, di SD kan mata pelajaran yang ada cuma mata pelajaran agama bisa agama apa saja, terus dengan PJOK. Nah, guru bahasa daerah tidak ada, itu dipercayakan kepada guru kelas. Padahal SD itu merupakan dasar dan peletakan dasar ya pendidikan yang paling dasar. Dan anak-anak itu seharusnya diajarkan atau mengenal bahasa daerah itu sejak tingkat dasar. Tapi kekurangan guru bahasa daerah itu di mana-mana. Bahkan jadi yang paling banyak mungkin masih di SMP saja guru bahasa daerah. SMA SMK malah sudah kurang lagi karena bahasa daerah itu masih sudah menjadi mata pelajaran pilihan. Anak-anak yang minat ke bahasa daerah boleh pilih bahasa daerah, yang tidak minat ya boleh pilih yang lain gitu ya. Pilihannya banyak banget itu di SMK. Nah itu mungkin yang menyebabkan SMA, SMK kurang membutuhkan guru bahasa daerah. Di SD memang tidak disediakan guru bahasa daerah. Akhirnya pengajaran bahasa daerah ini terseok-seok. Jadi kalau harus dibenahi, maka penyediaan guru bahasa daerah yang harus disediakan dengan cukup. Dan di SMA, SMK itu tidak menjadi mata pelajaran pilihan, tetapi menjadi mata pelajaran wajib, diberi waktu yang sama dengan mata pelajaran lain. Minimal 2 jam per minggu. 2 jam per minggu ya. Nah, Bu Risna ini sebagai Ketua Komunitas PPBDI Pusat ya. Nah, tentunya apa saja peran ini yang dapat dimainkan oleh komunitas PPBDI Pusat dan daerah untuk menciptakan karya-karya baru yang menarik dan menggunakan bahasa daerah? Ya, sebetulnya kalau PPBDI ini arah organisasinya lebih bersifat politis ya. Jadi kita merespon kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan bahasa daerah di sekolah. Nah, jadi kalau misalnya untuk pembuatan konten-konten biasanya atau kreasi-kreasi inovasi pembelajaran itu biasanya adanya di MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Nah, jadi PPBDI kita bermitra dengan MGMP di tingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten. Dari mulai KKG di tingkat SD, MGMP di tingkat SMP dan SMA. Nah, itu kita dari PPBDI, pengurus PPBDI, kita membantu menyediakan kreativitas atau kreasi-kreasi pembelajaran untuk disampaikan oleh MGMP. Jadi sebetulnya memang itu ranah PPBDI itu gerakannya di politis gitu. Jadi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang bahasa daerah. Nah, visi dan misi Ibu yang Ibu untuk membawa PPBDI untuk ke masa depan ini sampai 5 tahun ke depan? Ya.
Ya, seperti yang kemarin saya sampaikan di Kongres ya, visi saya itu tetap mengangkat martabat guru dan mata pelajaran bahasa daerah se-Indonesia sejajar dengan mata pelajaran lain dalam struktur kurikulum nasional. Baik, Itu tujuan saya fokus ke sana. fokus ke sana. Nah, terakhir ini Bu Risnawati, apa pesan untuk seluruh guru bahasa daerah di Indonesia agar bisa tetap percaya diri, terus berkarya dan menjadi garda terdepan pelestarian bahasa daerah? Iya. Ya. Jangan berkecil hati ya. Jangan berkecil hati, kita ini pejuang-pejuang bahasa daerah. Pengajar bahasa daerah itu apa ya kalau di itu istilahnya apa ya kalau pejuang dalam Islam itu Iya. mujahid gitu ya. Iya. Iya, Jihad jadi ya. jihad. Nah, kita ini kaum guru bahasa daerah itu harus ikhlas, harus sudah diniatkan berjihad saja. Karena memang memperjuangkan bahasa daerah itu berjihad. Iya. Eh, kita harus ikhlas, harus total, harus siap berkorban tenaga, pikiran, waktu dan segala macam. Jadi ketika ada rintangan, jangan mudah putus asa, jangan berkecil hati. Kami PPBDI akan tetap mendampingi guru-guru bahasa daerah di seluruh Indonesia. Apapun langkah kecil apapun akan menjadi besar kalau kita bersama-sama. Iya. Baik. Dan langkah kecil pun ketika bersama-sama dilakukan pasti akan hasilnya lebih baik lagi ya, Iya, Bu Risna ya. lebih baik lagi, lebih besar. Oke, dan lebih besar hasilnya. Baik Bu Risna, terima kasih banyak kebersamaannya di Apresiasi Budaya Lokal di program 4 RRI Makassar. Terima kasih atas waktunya langsung dari Subang ya Ibu ya. Sama-sama. Iya. Iya, betul, Subang Jawa Barat ya. Subang Jawa Terima kasih, Barat. Mbak. Iya, baik. Terima Ya. kasih Bu Risna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa daerah. Ya. Baik sahabat budaya, demikian kami sudah hadirkan di ruang dengar Anda apresiasi budaya lokal dengan menatap masa depan bahasa daerah bersama Risnawati sebagai SPD MPD. Beliau adalah Ketua Umum Perkumpulan Pendidikan Bahasa Daerah Indonesia Pusat periode 2025 hingga 2030. Dan saya Yuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.